mana sih Rara? Katanya mau pergi rapat bareng. Nunggu di sini, kok nggak datang-datang sih? Telepon dulu ah. Halo Ra. Halo. Mana sih? Katanya nunggu di sini mau pergi rapat bareng. Aku udah di sini loh. Oh, cepetan ya. Aku udah nunggu nih. Iya. Oke. Oke, tunggu ya. Sorry ya Jo, nunggu lama. Gak apa-apa kok Ra. Mau langsung aja nggak? Ayo, Ah, kakaknya udah nunggu nih. Oke. Wah, keren banget ya teknologi komunikasi zaman sekarang. Kira-kira gimana ya perkembangan teknologi komunikasi dari zaman dulu sampai bisa secanggih sekarang? Yuk, lihat videonya. Pada zaman prasejarah, awalnya manusia purba berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan bunyi trompet. Selain mengandalkan bunyi trompet, mereka juga menggunakan gendang. Kedua alat ini biasanya digunakan ketika mereka berada di jarak yang jauh satu sama lain. Kemudian, manusia di zaman purba juga menggunakan isyarat berupa asap untuk memberi peringatan akan bahaya atau ancaman. Komunikasi di zaman ini pun berkembang, di mana mereka mulai menggunakan huruf hieroglif dan abjad Mesir kuno yang terdiri atas gambar dan lambang. Pada tahun 1146, pertama kalinya burung merpati dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan jarak jauh yang digunakan oleh Sultan Baghdad bernama Nuruddin. Namun, dikarenakan merpati pos memiliki kelemahan seperti mudah ditangkap, rentan terhadap cuaca buruk, dan berubahnya kondisi lingkungan, menyebabkan merpati pos digantikan oleh kotak surat. Selanjutnya, manusia menggunakan telegraf sebagai alat komunikasi yang dipatenkan oleh Samuel Morse pada tahun 1837 untuk mengirim dan menerima pesan berupa kode Morse sederhana. Pada tahun 1843, Alexander Bain, seorang fisikawan Skotlandia, menciptakan mesin fax yang dibuat berdasarkan prinsip kerja telegraf elektrik. Fungsinya untuk mengirimkan dan menerima dokumen secara fisik melalui jaringan telepon analog. Selanjutnya, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon buatannya sendiri. Alexander Graham Bell berusaha mencari cara untuk mengirimkan suara manusia melalui kabel. Dengan bantuan rekannya Thomas Watson, mereka akhirnya menemukan alat sederhana yang dapat mengubah listrik menjadi suara dan dinamakan telepon. Kira-kira bagaimana ya evolusi ponsel dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang? Ponsel pertama di tahun 95-an memiliki bentuk fisik yang besar dan tebal. Ponsel ini juga dilengkapi dengan antena yang berfungsi untuk mendapatkan sinyal. Sayangnya, ponsel ini memiliki fitur yang terbatas seperti hanya bisa digunakan untuk menelpon saja. Karena ukurannya yang besar juga, ponsel ini harus dimasukkan ke dalam tas ketika kalian bepergian. Nah, memasuki tahun 2000 ke atas, ponsel sudah mempunyai layar yang berwarna. Berbeda dari era sebelumnya, ponsel ini mulai dilengkapi dengan fitur canggih seperti kamera dan musik, serta sudah mulai menggunakan earphone. Di tahun 2007, ponsel pertama kali menggunakan sistem iOS. Pada era ini juga sudah menggunakan layar touchscreen dan sudah mempunyai banyak aplikasi di dalamnya. Ponsel ini diluncurkan oleh perusahaan Apple dan diberi nama iPhone yang sekarang menjadi pilihan favorit semua orang. Namun di tahun 2008, ponsel dengan merek BlackBerry tersebar luas di seluruh penjuru dunia dengan tampilan keyboard fisik yang menarik. Selain itu, terdapat aplikasi chatting BBM yang hanya ditemukan di ponsel merek ini. Tahun 2010, model ponsel lama sudah berganti menjadi model smartphone. Hal ini menyebabkan perlawanan sengit antara Android dan iOS dikarenakan sama-sama menggunakan touchscreen dan tanpa keyboard dengan bentuk fisik yang tipis dan ramping. Tahun 2013 ke atas, fitur HP semakin banyak dan semakin canggih. Contohnya smartphone tahan air, layar 4K, layar lengkung, fingerprint, dan kualitas kamera yang lebih canggih. Di era sekarang,
perusahaan ponsel saling berlomba-lomba untuk membuat ponsel dengan fitur-fitur yang lebih canggih dan menarik perhatian orang. Jadi, itulah sekilas perkembangan handphone yang selalu kita gunakan selama ini. Kita jadi tahu nih kalau misalnya teknologi itu selalu mempunyai masa hidupnya sendiri. Perkembangan teknologi juga telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Meskipun membawa manfaat besar, tentunya teknologi ini sendiri memiliki tantangan dan dampak sosial yang perlu diatasi untuk memastikan perkembangan teknologi yang berkelanjutan.